Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Seviani Ademing, NPM 18220101. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi efektif menggunakan teknik SBAR dan teknik tibak. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai teori. Yang pertama yaitu tentang definisi komunikasi efektif, kemudian ada definisi SBAR dan langkah-langkah SBAR, serta definisi tibak dan langkah-langkah tibak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara berkomunikasi atau contoh berkomunikasi menggunakan teknik SBAR dan teknik tibak. Komunikasi efektif adalah sebuah komunikasi yang melibatkan semua unsur yang ada dan situasi kondisi yang mendukung untuk tersampaikannya informasi agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Dalam komunikasi ada hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dapat dipercaya, konteks, konten atau isi, kemudian ada kesinambungan atau konsistensi, ada channel, serta kapabilitas sasaran. Itu menurut Apriani 2018. Berikutnya kita masuk ke SBAR. SBAR adalah bentuk struktur yang mendasari komunikasi antara pemberi informasi dengan penerima informasi. SBAR ini dikenal juga sebagai kerangka komunikasi yang mempermudah mengatasi hambatan dalam komunikasi. Komunikasi SBAR yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation adalah metode komunikasi yang digunakan untuk anggota tim medis kesehatan dalam melaporkan kondisi klien atau pasien. SBAR digunakan sebagai acuan dalam pelaporan kondisi klien saat transfer klien. Itu menurut Rina 2018. Kita masuk ke langkah-langkah SBAR. S yaitu situation atau situasi, yang dimana situasi menjelaskan mengenai kondisi terkini yang sedang terjadi pada pasien, meliputi perawat menyebutkan nama dan umur klien, perawat menyebutkan tanggal klien masuk ruangan dan hari perawatannya, perawat juga menyebutkan nama dokter yang menangani klien atau dokter penanggung jawab, perawat menyebutkan diagnosa medis klien atau masalah kesehatan yang dialami klien, dan kemudian perawat juga menyebutkan masalah keperawatan klien yang sudah dan belum teratasi. Kita masuk ke background. Background merupakan informasi latar belakang yang sesuai dengan situasi, meliputi perawat menjelaskan intervensi atau tindakan dari setiap masalah keperawatan klien. Kemudian perawat juga menyebutkan riwayat alergi, dan riwayat pembedahan jika ada. Kemudian perawat menyebutkan pemasangan alat invasif berupa infus dan alat bantu lainnya seperti kateter dan lain-lain. Kemudian serta pemberian obat dan cairan infus. Kemudian perawat juga menjelaskan dan mengidentifikasi pengetahuan klien terhadap diagnosa medis atau penyakit yang dialami klien. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu asesmen, yang dimana asesmen merupakan hasil pengkajian dari kondisi pasien yang terbaru, meliputi perawat menjelaskan hasil pengkajian yang terbaru. Jadi pengkajian yang paling terbaru dilakukan pada pasien. Kemudian juga perawat menjelaskan kondisi pasien dengan tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh pasien. Nah, kita masuk ke R, bagian R atau recommendation atau rekomendasi, yang dimana rekomendasi merupakan hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini, yaitu dengan perawat menjelaskan intervensi atau tindakan yang sudah teratasi dan belum teratasi, serta tindakan yang harus dihentikan dan dilanjutkan ataupun dimodifikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian tibak. Definisi tibak. Tibak adalah teknik komunikasi lisan menggunakan telepon dengan menulis, membaca ulang, dan melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Itu menurut Handi 2017.
yang dimana juga tibak yaitu artinya T, tulis, BA, baca, dan K adalah konfirmasi. Baik, kita masuk ke langkah-langkah tibak. Kita masuk ke bagian T, yaitu tulis, yaitu menulis pesan yang disampaikan oleh dokter penanggung jawab ataupun pemberi pesan pada lembar jawaban konsultasi bila menerima jawaban konsul atau pada lembar catatan terintegrasi bila melaporkan kondisi pasien. Untuk bagian BA atau baca, yaitu membalik atau read back pesan yang sudah ditulis oleh dokter penanggung jawab, yaitu adalah pemberi pesan. Kemudian setelah selesai membacakan pesan, penerima pesan mengingatkan dokter penanggung jawab atau pemberi pesan untuk melakukan konfirmasi, melakukan pengejaan dengan alfabet Indonesia atau abjad Indonesia, kemudian dengan instruksi yang terkait dengan obat Lassa atau look like, sound like. Yang terakhir yaitu ada konfirmasi, yang dimana di bagian konfirmasi ini, konfirmasi instruksi atau hasil kritis yang disebut oleh pemberi pesan dengan jawaban baik atau oke. Kemudian bila sesuai dengan instruksi atau pesan yang diberikan sebelumnya, konfirmasi dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Dengan cara menulis dokter penanggung jawab, menuliskan nama, paraf atau tanda tangan, kemudian tanggal dan jam kehadiran di kolom stempel, kemudian konfirmasi readback, pemberi pesan di formulir catatan perkembangan terintegrasi. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Kasus di sini yaitu Tuan Agus umur 42 tahun, tanggal masuk 10 Oktober 2021, sudah 3 hari perawatan dengan dokter penanggung jawab Dr. Suci Yulika SPPD dengan diagnosa medis post operasi appendicitis. Nyeri tetap ada selama dirawat di bagian bekas operasi, pasien terpasang infus NaCl 10 tetes per menit, kemudian kesadaran kompos mentis dengan hasil laboratorium terbaru hemoglobin 9 mg per dl, albumin 15, urium 237 mg per dl. Tuan Agus merasakan nyeri berat pada bekas operasinya dikarenakan pasien mengkonsumsi makanan pedas ketika makan malam semalam. Perawat sudah menganjurkan pasien latihan tarik nafas untuk mengurangi rasa nyerinya dan diberikan analgesik. Itu adalah kasus untuk contoh komunikasi S-bar dan tibak. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh komunikasi S-bar dan tibak melalui telepon. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah benar ini dengan Dr. Suci? Waalaikumsalam. Iya, benar. Iya dok, saya perawat Fadila dari ruangan mawar Rumah Sakit Unjaya. Ingin melaporkan keadaan pasien yang bernama Tuan Agus, umur 42 tahun, tanggal masuk 10 Oktober 2021, sudah 3 hari perawatan. Dengan dokter penanggung jawab, Dr. Suci Yulika, SPPD, untuk diagnosis medisnya yaitu post operasi appendicitis. Kemudian pasien mengeluh nyeri di bagian bekas operasi. Pasien juga terpasang infus NaCl 10 tetes per menit dengan kesadaran kompos mentis dan hasil laboratorium terbaru yaitu hemoglobin 9 mg per dl dengan albumin 15, urium 237 mg per dl. Yesus, bagaimana? Iya dokter, jadi begini, Tuan Agus merasakan nyeri berat pada bekas operasi dikarenakan pasien mengkonsumsi makanan pedas ketika makan tadi malam. Kemudian saya juga sudah menganjurkan pasien latihan nafas dalam untuk mengurangi rasa nyerinya dan saya memberikan analgesik. Apakah ada advice dari dokter? Ya, baik, Sus. Sudah baik. Intervensi yang diberikan suster, nanti tolong terapi latihan tarik nafas
Diteruskan ya, Sus. Dan berikan juga obat anti-ematik parateral untuk mengurangi rasa nyeri di bekas operasi Bapak tersebut. Baik dok, saya ulangi rekomendasi dari dokter, yaitu latihan tarik nafas tetap diteruskan dan diberikan obat antiematik parateral untuk mengurangi rasa nyeri. Apakah benar dok? Ya, benar, Sus. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah penjelasan singkat dan contoh komunikasi menggunakan teknik S-bar dan T-bar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.